Kunjungan Menteri Susi ke Jepang. Menteri Susi dukung mahasiswa jadi wirausaha baru perikanan. Pemerintah tangkap kapal Cina pencuri harta karun laut. KKP dan YKI gelar bakti sosial untuk nelayan di Muara Angke. Peningkatan hasil tangkapan di perairan Bitung. Mengenal cantrang lebih dekat. Halo pemirsa, senang sekali saya Rizky Ramdhani kembali hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan informasi sepekan tentang kelautan dan perikanan. Dari Studio 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan, inilah KKP News Report selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melakukan kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu. Pada saat yang sama, Menteri Susi bertemu dengan beberapa pejabat dan pengusaha perikanan Jepang guna menjajaki peluang kerjasama di bidang kelautan dan perikanan. Dalam lawatan kerjanya ke Jepang beberapa waktu lalu, Menteri Susi bertemu beberapa pejabat dan pengusaha perikanan, yakni dengan Presiden Japan International Cooperation Agency atau JICA untuk pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT. Menteri Susi juga mengunjungi Misaki Tuna Fish Landing Market, yaitu pelelangan ikan di Misaki yang dilengkapi restoran dan supermarket yang di dalamnya terdapat Japan Super Freeze. Menteri Susi juga bertemu dengan Presiden Japan Radio Co atau JRC guna mempelajari teknologi radar canggih pengawasan perikanan Jepang. Selain itu, Menteri Susi juga mengunjungi kantor Headquarter of Japan Coast Guard atau GCG untuk menjajaki kerjasama penyediaan data, teknologi, dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menteri Susi juga menyempatkan diri bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Nobuo Kishi, Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Yuji Yamamoto, Menteri Pertahanan Jepang, Tomomi Inada, dan mantan Perdana Menteri Jepang, Fukuda. Dari Tokyo, tim KKP News melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendorong generasi muda untuk mau berwirausaha di bidang kelautan dan perikanan. Ia menilai saat ini Indonesia membutuhkan banyak pengusaha-pengusaha baru, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Pemberantasan pencurian ikan oleh kapal asing telah mampu meningkatkan jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendorong generasi muda mau berwirausaha di bidang kelautan. Hal tersebut disampaikan Menteri Susi dalam Seminar Nasional Kewirausahaan yang bertajuk Innovation, Technology, and Social Entrepreneurship di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu 6 Mei 2017. Menteri Susi menegaskan, komitmen pemerintah dalam menjaga sumber daya alam berupa ikan sangat tinggi. Di tahun 2016 saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menenggelamkan 236 kapal asing maupun lokal yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Menteri Susi menyebut, ketersediaan ikan di Indonesia sudah mulai melimpah. Nelayan dengan mudah menangkap ikan, sehingga ini merupakan kesempatan yang baik bagi siapa saja untuk berbisnis atau wirausaha di bidang kelautan atau perikanan. Pemerintah komitmennya sangat tinggi untuk memberikan kemaslahatan dari laut kita sebesar-besarnya untuk bangsa kita. Dari apa? Satu, konsisten untuk menegakkan hukum atas illegal, unreported, dan regulated fishing. Diharapkan, dengan adanya peran pemuda dalam berwirausaha di bidang perikanan, dapat mendorong laju ekonomi, khususnya di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dari Yogyakarta, tim KKP News melaporkan. Pemerintah berhasil menangkap kapal Cina MV Chuanhong 68 yang diduga mencuri harta karun laut di perairan Indonesia. Kapal yang sempat melarikan diri pada beberapa waktu lalu ditemukan di perairan Malaysia dan akan ditindak hukum secara tegas. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama TNI Angkatan Laut, Pol Airut, dan Satgas 115 berhasil menangkap kapal China bernama MV Chuanhong 68. Kapal tersebut berhasil ditemukan di perairan Panggarang, Johor Timur, Malaysia pada 28 April lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, penangkapan ini merupakan bantuan dari patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Kapal tersebut juga melanggar hukum Malaysia karena tidak melaporkan kedatangan dan tidak memiliki izin berlabuh. Hingga saat ini, tim Lantamal 4 secara intensif memeriksa 20 awak yang telah diamankan.
Tim Lanal juga menggunakan teknologi untuk memonitor lokasi kapal, terutama berdasarkan sinyal Inmarsat yang ada di kapal. Adapun hari ini saya bisa memberikan update tentang tertangkapnya kembali kapal tersebut dan sekarang berada di Malaysia. Sebagai langkah awal, saya telah menghubungi Duta Besar Malaysia pada 4 Mei 2017 dan telah mengirimkan surat resmi pagi ini untuk meminta kerjasama pemerintah Malaysia agar dapat menyerahkan MV Chuan Hong 68 pada kita. MV Chuan Hong 68 merupakan kapal Tiongkok dengan bobot 8.352 gross ton dan jenis tipe Grasshopper atau kapal keruk. Kapal ini diduga berkaitan dengan pengangkatan bangkai kapal yang tenggelam di sekitar Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Nantinya, pemerintah akan melakukan pendalaman kajian terkait penangkapan kapal tersebut. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan Kanker Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir pantai akan pentingnya pola hidup sehat untuk mencegah dan melawan kanker. Yayasan Kanker Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan bakti sosial bertema mewujudkan hidup sehat masyarakat nelayan bagi nelayan Kali Adem, Muara Angke pada Minggu 7 Mei lalu. Dalam bakti sosial tersebut dilakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks bagi wanita, pemeriksaan deteksi dini kanker paru-paru bagi pria, dan pemeriksaan deteksi dini kanker nasofaring dan retinoblastoma bagi anak-anak. Bakti sosial ini adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat nelayan yang kurang mampu. Kepedulian akan kesehatan sudah saatnya ditingkatkan oleh masyarakat kita semua. Kita yang mampu, kita yang bisa, kita yang mengerti, dan kita yang mengetahui dan punya kapasitas semestinya harus rajin dan mau untuk menggiring masyarakat lainnya yang berada di posisi, di kondisi tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan, juga tidak punya kapasitas untuk melakukan upaya kesehatan supaya mereka ini hidupnya sehat. Kegiatan bakti sosial tersebut diawali dengan senam sarung pagi bersama Menteri Susi, para tamu undangan, dan nelayan sekitar. Acara semakin seru dengan adanya demo memasak makanan sehat hasil tangkapan laut yang dilakukan Menteri Susi dan Ketua Umum YKI, Profesor Aru Wisaksono. Acara diakhiri dengan lomba dekorasi kapal nelayan yang diikuti puluhan kapal nelayan sekitar. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Langkah pemerintah dalam melakukan moratorium dan transshipment telah membuahkan hasil. Hal ini terbukti dari meningkatnya hasil tangkapan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerapkan moratorium kapal eks asing yang telah berakhir pada Oktober tahun 2015 lalu dan memberlakukan pelarangan alih muatan ikan atau transshipment di tengah laut. Dampak dari diterapkannya peraturan tersebut, salah satunya adalah meningkatnya jumlah ikan di perairan Bitung, di mana terjadi peningkatan ekspor hasil perikanan sebesar 1,8%, yakni dari 18.952 ton pada tahun 2015 menjadi 19.294 ton pada tahun 2016. Ekspor tersebut didominasi oleh komoditas tuna, tongkol, cakalang atau TTC, makarel, gabus, dan salem. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam sebuah acara bertajuk Merawat Surga Perikanan Bitung pada Selasa 9 Mei 2017 di Mid Plaza, Jakarta. Menteri Susi berharap biomasa kelautan dan perikanan dapat ditingkatkan setiap tahun. Beberapa cara dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Saya berharap apa yang telah dilakukan pemerintah bisa membawa satu masa depan perikanan Indonesia yang lebih baik. Dari jumlah ikan, saya melihat itu sudah sangat jelas. Dari capture biomass laut kita juga sudah sangat jelas.
Hanya sekarang kita harus memanfaatkannya dengan betul dan benar. Jangan ada lagi rahasia-rahasia. Bisnis zaman hari ini very transparan, very open. Terkait dengan kejahatan perikanan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Laude M. Syarif menyatakan, adanya potensi korupsi di sektor perikanan. Laude mengatakan, menurut catatan KPK, kontribusi sektor perikanan selama tahun 2008 hingga 2013 hanya 0,30% dari total penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Itu sama saja semua perikanan, apakah di Bitung, di mana modelnya seperti yang dikatakan Bu Susi tadi itu betul-betul masih sangat gelap. Datanya sih banyak yang seperti yang kita punya, misalnya tadi ya ini lihat kontribusi penerimaan pajaknya itu cuma 0,02% gitu loh dari sektor perikanan. Bahkan yang NPWP-nya yang belum teridentifikasi itu ada sekitar 34% dari semua perusahaan perikanan di Indonesia. Hilang saja sebenarnya seperti itu. Jadi mereka pengusaha besar tetapi tidak bayar. Kalau dia tidak punya NPWP berarti tidak bayar pajak kan. Penindakannya sendiri pencurian ikan. Laude pun mengusulkan agar dibentuk gugus tugas yang terdiri dari KPK, KKP, dan Kementerian Keuangan. Diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan dan penerimaan pajak di sektor kelautan dan perikanan dapat dikelola dengan baik. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melarang beberapa alat tangkap tidak ramah lingkungan. Salah satunya adalah cantrang. Berikut adalah tayangan mengenai apa itu cantrang. Apa itu cantrang? Cantrang merupakan alat tangkap yang termasuk dalam pukat tarik dan biasa digunakan untuk menangkap ikan demersal atau ikan dasar. Cantrang berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari dua bagian sayap, bagian badan, dan bagian kantong. Pengoperasian alat tangkap cantrang menggunakan kapal dengan ukuran 10 hingga 30 gross ton. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi penurunan bobot kapal, terutama untuk kapal ukuran 30 gross ton atau markdown. Cantrang dioperasikan dengan cara melingkarkan tali selambar dan jaring menyelusuri dasar perairan yang ditarik kapal. Penarikan tali selambar dengan tujuan untuk menarik dan mengangkat cantrang ke atas geladak kapal dengan menggunakan mesin garda. Penurunan jaring dilakukan dari salah satu sisi lambung bagian buritan kapal dengan gerakan membentuk lingkaran sesuai dengan panjang tali selambar dengan kecepatan tertentu. Hasil tangkapan cantrang terdiri dari berbagai ikan dan berbagai ukuran. Dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Baik yang bernilai ekonomis maupun bernilai tinggi. Hal ini dikarenakan metode pengoperasian cantrang menyapu dasar perairan, sehingga menyebabkan tidak selektifnya jenis dan ukuran ikan. Selain itu, penggunaan cantrang juga dapat merusak sumber daya ikan dan ekosistem lautan.
Demikian KKP News Report edisi kali ini. Untuk bisa menyaksikan seluruh liputan kami, Anda bisa mengunjungi channel YouTube KKP News. Partisipasi dalam bentuk like, share, komen, dan subscribe akan sangat berarti bagi kami. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita. Saya Rizky Ramdhani, salam bahari, dan sampai jumpa.